Di dalam usia ini, masa darah muda cepat alirnya dalam diri, dan hayal serta sentimen masih memenuhi jiwa. Waktu itulah ilham kisah ini mulai kususun. Kisah yang mungkin nanti orang berkata seakan Tuhan menceritakan nasib sendiri. Siapapun dia yang menjadi tokoh cerita ini, hidupnya telah dirundung kemalangan sejak kecil. Dia yatim piatu dan hanya tinggal dengan pengasuhnya. Oh, maantu katuwo, simpirik bikusa, ringgino kukunaan, mantang ing japari mangkasa, narapi biku tayang nibasu ko papasana, tau to aku mak base, ilapasama ammo terek mangere borik matutuangku, anciniki put tapasalongang, cerap natung nganakang. Bata-bata kaku sareng anak gasing ka bijang nuri padang tenana tarima bajikko. Tiak mengki bata-batayang kanak kalen nakaande pendekar sutang. Anju bijanna manggehku tantu nantarima baji amu. Pemupo orang tabe palakan orang tahu tuh. Puang ma anju butta padang jayam pakalak pidi. Jai tawakkah islang ngak entama le mangkasa. Batu ringpani nakana tahu ngoritong sikola agama. Talasa na den sutang pura na kang buranen. Ya na boleh kang koda sisa oglodeng dia menjoni pakaian katu ko na sing apa galek baki sikola siapa salona. Kipake mitul supa dengan kama biasa. Kipak ganakang kaparaluang lalang rampalu. Agbilangan ji tu pake segang katalasengku pana. Tia tuh, mencari Tia. Tabe, saya mencari rumah mandi Jamila. Saya Mande Jamila, angkos ya. Saya Zainuddin dari Makassar. Zainuddin, dari Makassar. Saya ini anak pendekar Sultan. Zainuddin, anak si Sultan. Iya Mende. Yo, masuklah, masuk. Tabe. Apa ada amanat ayah sebelum meninggal yang harus disampaikan? Tidak ada Mende. Saya hanya ingin menyambung tali silaturahim. Saya ingin menyambangi kerabat ayah di negeri Batipu ini. Kalau begitu, lama Zainuddin tinggal di sini. Sebaiknya dibicarakan dulu dengan penghulu adat suku Mandeh. Begitu caranya di sini menerima tamu. Saya bisa sedikit membantu Mende. Yang penting saya bisa tinggal di sini. Saya ingin melihat keindahan tanah kelahiran ayah. Saya juga ingin belajar agama. Jangan salah paham Zainuddin. Bukan maksud minta piti deh. Semua Mandeh takut Ndak mampu. menjamu tamu. Minumlah dulu. Iya Mende.
Ingatlah negeri kelahiran ayahanda engkau. Subhanallah, indah sekali. Kalau mau belajar agama, cobalah besok malam selepas Isya. Engkau mudah datang ke Telawit sekalian mendengar tabligh di sana. Iya, Mak. Saya mau. Selama nafasku berhembus, hanya kamu di doaku. Siapa itu, Mak? Dia diberi nama Hayati, kecantikan diciptakan alam. Orang di sini menyebutnya Lambian Gunung Merapi, Limpape rumah dan gadang. Hayati yatim piatu, dia kemenakan si Ahmad. Ikut mamaknya itu datuk penghulu adat di sini. Mereka sekolah di Padang Panjang. Cantik sekali. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasbil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana. Lihat Ati, siapa yang tiba? Jangan-jangan hujan sampai besok pagi, Ti. Indahlah, pani ada taduahnya. Hujan pun pasti ada radonya. Cik Hayati, pulanglah dulu. Pakailah payungku ini. Pakailah. Pakailah. Marah nanti mamanya Encik kalau pulang kemalaman. Tapi, aku sendiri bagaimana? Saya lelaki, ada punya berani menginap di sini pun jadi. Segeralah pulang, agar orang rumah tidak risau. Terima kasih, Angku. Ayo, Ti, kita pulang. Kakak, apa yang ingin saya kembalikan? Saya tinggal di rumah Mande Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama adik saya Ahmad, saya kembalikan payung yang saya pinjam. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan Tuhan, tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan, Tuhan telah sudi berbasah-basah memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuhan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersautan mulut dengan Tuhan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukannya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Moga-moga pada waktu kelak dapatlah saya membalas budi Tuhan. Hayati.
Kau Zainuddin di sana. Di sini menunggumu. Menunggu saya. Berkaslah katakan agar saya cepat pergi. Saya pun takut pula akan mengganggu. Saya hanya ingin memberikan ini. Gemetar tanganku ketika mulai menulis untukmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatiku memaksaku menulis. Banyak yang terasa. Tetapi setelah kupegang penaku, hilang akalku. Tidak, tentu harus dari mana aku mulai. Agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pandangan umum. Saya tahu sedikit adat negerimu yang kokoh. Di Makassar, saya dianggap orang Padang. Di sini, saya dianggap orang Makassar. Maaf Jenudin, Iko dosan kami. Yan ang satu-satu di siko. Ang nda orang Minang do, anca ang pay dari siko le. Minang ani bara. Tope bara. Suai. Paylah. Takkan po hama mata kami. Maaf, saya mencurahkan kepedihanku Hayati. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas. Hanyalah semata mengadukan hal dan saya pun yakin tangan yang begitu halus, mata yang penuh dengan kejujuran itu tidak akan sampai mengecewakan hati. Sudahkah kau menjadi sahabatku Hayati? Saya sadar saya melarat anak orang terbuang, yatim dan piatu, tapi insya Allah hatiku sangat tulus. Percayalah, akan sulit bagimu bertemu hati yang insya Allah sebersih hatiku, karena dicuci air mata derita sejak lahir. Wassalam Zainuddin. Calia, Zainuddin. Dari mangku. Saya dari tempatku biasa menulis. Menulis apa engku? Menulis karangan dan hikayat Hayati. Hayati, laras duluan yo. Ayalah dinanti ama. Yuk dulu lah, bisa bentar lagi. Duluan aku. Ya Cie. Mengapa sudah 4 hari yang tak terlihat? Saya malu Hayati. Saya takut. Tak perlu engku takut lantaran surat engku. Surat yang begitu indah, menarik dan membuka kunci hati manusia. Tapi sayang, tak ada kepandaian saya sepandai kepandaian engku untuk membalas surat-surat yang indah itu. Bukankah sudah kuterangkan bahwa aku tidak meminta balasan? Yang kuminta hanyalah satu, jangan kecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Hayati, kau memberi harapan kepadaku. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku Hayati. Saya memberanikan diri untuk menyatakan saya mencintaimu Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Saya telah jatuh hati kepadamu. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia akhirat. Balasan suratmu sangat kutunggu Hayati. Zainuddin. Dua, gitu ada bertindak copek anak pisangku karena dialah berani buat malu adat istiadat kita. Tadi moden kolah sakit mendengar kecil-kecil orang di luar sini, hijau duduk berdua-dua di tepi ayam. Kalau perlu kita tampuk jalan kare, kita suruh parewa untuk menghabisinya. Datu karam, tidak perlu kita kerojokan tak serupa itu. Kita pikir malam ke malam, ambor undiangkan dari hati ke hati. Yulah. Waalaikumsalam.
Alah kau tahu po, Hayati? Apa mana Kak? Zainuddin. Zainuddin adalah mama suruh poi dari Batipua. Kalau nyo nak manuntut ilmu juo, bak cando niaknyo samulo. Lo biar ranca enyo ke padang panjang atau ke bukit tinggi sajo. Enyo pun alah tahu. Apa penyebab Datuk menyuruhnya pai? Banyak bana tanah orang ke diri enyo juga diri kau. Tapi hubungan kami suci pada tua. Tidak mencampur aja parangai. Yang malah nggak sopan santun. Ati, jangan kau uku adat kau di kampung ko. Jo kitab-kitab yang kau baca, kinto hanyalah hayal, dongeng dalam kitab sajo. Kau kebanggaan keluarga, sementara Zainuddin indak basuku, malu godang namonyo, menjatuhan namo, marusak minyak mama, marusak adat kampung. Indak kau tahu? Gunung Marapi masih togak koko manjulang, adat masih berdiri kue, indak lapuat dek hujan, indak lakang dek paneh. Zainuddin ingin menampah jalan yang lurus pada tua. Inyo nak mengambil hati jadi bininya. Ma bisa hati. Kurang serupa enyo ndak bisa dijadikan tompek menggantungan idui. Masuk kini, kalau kau memilih lagi, paralunan jale asal usulnya. Jale mantu pancahariannya. Dan bisa menumpang idui. Kalau kau nikah jo Zainuddin, nyampai kau punya anak, kamano anak kau kan babako. Sampai hati pada tua. Membunuh Zainuddin. Cuma bunuh hati kemanakan bapak sendiri. Indak Hayati, kemudian kau akan sadar surang. Kau akan memuji perbuatan mama dan kau sesali kini. Lah banyak pengalaman mama hati. Alah dulu mama makan garam pada kau. Mudah-mudahan habis cinta kau ke Zainuddin. Kini kau manangi, kemudian kau akan sadar surang. Zainuddin, segera tinggalkan Batipuh ini. Nama kamu disebut-sebut orang banyak sekali. Mandeh mendengar ada beberapa anak muda yang hendak bermaksud jahat pada kamu. Segera pergi ke padang panjang. Uncle Zainuddin. Hayati, bagaimana kau tahu saya ada di sini? Di sini tempat biasa aku menulis. Saya dengar kau akan meninggalkan Batipuh pagi ini. Uncle Zainuddin, walaupun kau pergi, jiwamu akan tetap dekat dengan jiwaku. Uncle Zainuddin, jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Cinta itu tidak memberatkan hati. Tidak membuat putus asa. Biarlah Tuhan yang melindungi kita berdua. Hayati, saya putus asa atau timbul pengharapan dengan hidup yang belum tentu tujuannya ini. Semuanya bukan tergantung pada diriku, bukan pula pada orang lain, tetapi pada kau, Hayati. Zainuddin, hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan yang mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Saya tidak akan hianat atas janji. Tidak akan berdosa di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak berat, itulah kenyataannya.
Dan jika kau berjalan jauh ataupun dekat sekalipun, atau tidak kembali dalam masa 1 tahun, masa 2 tahun, masa 10 tahun, hitam lagi batipu ini baru kau kembali, saya tetap akan menunggumu. Carilah kebahagiaan kita, dimanapun kau berada. Dan jika kau kembali nanti, aku akan tetap bersih dan suci untukmu. Untukmu kekasihku. Hayati, mana tahu kapan lagi kita bertemu. Berilah aku satu tanda mata, azimatmu. Maka dalam hidupku akan kuhasiatkan dan meletakkannya dalam kapanku jika aku mati. Meskipun itu murah bagimu, tapi bagiku itu sangatlah mahal. Walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta matiku, seraya aku berdoa, merayakan cinta. Kau selalu ku jaga, sumpah mati, sumpah, sumpah, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya untuk sumpah, sumpah, sumpah mati, sumpah mati. Simpanlah azimat itu. Hati dan jiwaku ada bersamanya. Cinta kan selalu abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta matiku, seraya aku berdoa, merayakan cinta. Kau selalu ku jaga, sumpah mati. Padang Panjang itu memang tempatnya belajar, tempatnya sekolah agama. Santri di sini maju. Di tempat aku sekolah, santri belajar bahasa Inggris dan Belanda. Mandela baru yang dia Simuluk. Simuluk menempati bilik yang belakang, nak Zainuddin menempati bilik yang di depan. Iya, Mande. Kamana kau tuna? Kapasa nyopoi kamano nya kan poi dah. Namanya juga parewa dah kamano nya kan pai deh. Saban apa ya? Hendaknya nyo harus meniru bapaknya. Bapaknya orang tak pandang di negeri kita. Konda nde. Nak Zainuddin mau mandian kata kamano mah. Iya Mande. Masih kasih. Ada maete rupanya. Baca bagai assalamualaikum. Awak indak mencaliak ado maete di siko. Kalau awak mencaliak pastilah assalamualaikum maete. Ha, kenalkan Iko Zainuddin. Enyo kan bersikola pulau di siko. Enyo kan belajar agama jo mamaang. Tabe, saya izin menempati kamar abang. Tidak apa engko, awak juga jarang pulang. Inyo go senang pak pai kalapau tentah apa dan dikerja di sekolah indah amua mengaji pamale. Zainuddin mulu coba tengok ko. Pak Darwis, guru bahasa Inggris angku lah karyanya lah masuk koran, dapat duit pula. Angku juga bisa mengirim karya tulis tu, pasti dapat uang. Beruntung sekali. Sudah senang menulis, dapat uang lagi. Apa senangnya menulis tu? Pandai tangan awak.
Kalau dipakai baju di, le pandai tangan waango. Hah? Ana, kau harus banyak berdoa supaya anak kau tuh menjadi husnul khotimah, supaya masa tuanya balik ke surau. Astagfirullahaladzim, dah cali dah ha. Beraninya anak dato diri kau simpan yo, simpan. Aku pasti akan makan. Muah, ikui awak ke lapak. Madah. Beko awak ada baju. Dah tengok dah cali dah ada. Ya Allah, mulu. Bundo, Hayati bilang dia akan berkunjung ke Padang Panjang dan dia akan menginap di rumah kita. Bunda senang jika Hayati ingin berkunjung ke rumah kita ke Padang Panjang. Hayati, bagaimana perasaan di sini? Senangkah? Senang sekali, sudah lama tidak ke Padang Panjang. Welcome to my house. Thank you, Aziz. Good. Itu Aziz pulang. Udah Aziz. Hei Aziz, besok makan di Siko ya. Itu sahabatku, Hayati. Mari dia kenalkan. Dari tadi terus kau datang melihat kecantikanmu, Hati. Ini udah Aziz, ini bakal aja di Padang. Hayati ini baru tiba dari Batipu dah. Khadijah sering bercerita tentang Hayati. Maaf, baru bisa berkenalan sekarang. Jijah, kau berdusta. Hayati much more prettier than you say. Come. Ayo. Aziz, Bunda yakin kau tidak akan menolak jika kau berjodoh dengan Hayati. Jujur Aziz, dalam pergaulan seminggu ini, Bunda terpikat perilakunya. Cantik, rendah hati, sopan pula, calon istri yang baik untuk kau. Dan kita akan beruntung jika kita berkeluarga dengan dia. Gadis kampung akan kaku kalau dibawa ke kota. Bagaimana dengan acara-acara besar seperti di Padang? Itu mudah untuk dirubah. Kita balik badannya dengan emas, kita beri kesenangan memuaskan, jadi orang modern lah ia. Setelah dia menikah dengan mudah, Ijah akan membuat dia menjadi lebih kota dari gadis kota. Iya Aziz, betul yang Ija katakan. Bundo akan segera meminta Nyak Mama untuk segera meminang Hayati. Maka si Ambo memanggil Nyak Mama untuk menyak ke rumah gadang mencari kata mufakat barunjang bersama. Kita kanlah sama tahu tentang kemenakan kita Hayati Allah datang orang meminangnya untuk menjadi tumpangan hidup. Orang tu bernama Aziz, anak Sultan Nantari, Nantanamo, nan berkuasa sama hidupnya. Kemudian daripada itu datang pula sepucuk surat dari Zainuddin, maksudnya pun sama. Kita Allah menimbang bayak jo buruak inyo, melarik jo manfaatnya. Keputusan kita lah bule, lamaran Zainuddin kita tolak, lamaran Aziz kita terima. Kalau suai kita bersama, imbau Hayati. Maaf Mak Datua, cinta Hayati masih laki pada Zainuddin. Buat malu saja Zainuddin tu. Zainuddin tu ndak basuku, ndak baradat, diterima jadi menantu. Tak balik dunia ko. Tapi, Baa kalau Hayati makan hati bak ulam jantung, bunuh diri. Lebih baiknya mati daripada mak agia malu nenek mama. Hanya Zainuddin yang ada di dalam hatinya. Sakit rasanya jika kalau kita pasukan. Kau tu tak ngerti pasal adat.
Betul, kita harus menjunjung tinggi adat nagari kita. Jadi kita sepakat segalanya. Iya, Pak Tua. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا Surat orang muda sudah kami terima dan faham apa isinya karena nagari Minangkabau beradat bulat. Sekeluarga Hayati pun bermusyawarah untuk mencari kata mufakat karena tidak dapat kata sepakat. Lamaran Zainuddin kami tolak lebih dan kurang supaya dimaafkan. Hayati kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Benarkah sudah putus pertalian kita? Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati? Apakah yang menyebabkan saya tercoreng dari hatimu? Hayati, kau tertipu. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Hayati kekasihku, pada dirimulah bertemu lambang kesucian dan kemurnian yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Di saat orang lain membenciku lantaran miskinku, lantaran bangsaku, telah kau sambut tanganku yang lemah, telah kau terima suaraku yang parau. Saya sudah tahu kau dan Aziz sudah bertunangan. Tidak bisa saya pungkiri, tetapi setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, maka saya kirimkan surat ini untuk mengingatkan bahwa perkawinanmu agaknya tidak bertemu dengan cita-citanya yang sejati ini. Hanya perkawinan dan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak, saya percaya bahwa kau begitu kejam dan ganas. Saya masih ingat suatu sore di danau, hati yang lemah lembut itu, air mata yang mengalir di pipi, jatuh mendekati mulutmu yang ikhlas, berjanji untuk selamanya hidup denganku. Engkau Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil keputusan bersuami Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri. Sehingga saya terima tawaran nenek mama saya. Sama-sama menangis untuk sementara waktu, tapi kelak engkau akan sadar bahwa hidup seperti ini yang telah dipilihkan Allah buat kebahagiaan engkau. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Engkau tahu saya seorang gadis yang miskin, dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita dan berpisah. Aku Datuk Sampurno Kayo. Kepada aku berenjangan dibuat yang hadap aku dalam hal salam sembah dan penghormatan mengikuti majelis dan kewajaran yang mana angku telah tegakkan. Semoga syariat adat selalu
dalam demi kepentingan bersama. Sepanjang perilaku yang baik sesuai dengan aturan dan berdasarkan tradisi yang berlaku. Marilah kita bersahabat untuk selamanya. Dan saya harap engkau lupakanlah semua hal yang telah berlalu. Maafkan kesalahan dan keteledoran saya. Kita pandang saja yang dahulu tidak pernah terjadi. Hayati. Semudah ini usiaku, sudah begitu berat duka yang saya tanggung. Sekarang saya sendiri, tak ada tempat mengadukan diri. Baiklah, jika ini keputusanmu Hayati, saya pun sadar diri, ku akan memperbaiki jalan pikiranku kembali. Saya akan pergi dan menghilang dari hidupmu Hayati. Saya tidak ingin Kota Padang mengingatkan saya kepada apa yang sudah saya anggap masa lalu itu. Saya akan pindah ke Tanah Jawa. Orang bilang Cakrawala akan lebih luas di sana. Tanah Jawa. Disinilah saya akan merubah hidup saya. Melupakan semua yang sudah-sudah. Menyulam luka menjadi kekuatan. Merangkai asa yang baru. Segala kepahitan yang tertinggal di masa lalu, biarlah terkubur di sana. Di tanah ini, saya akan membuktikan bahwa takdir tak selamanya menindas. Bahwa hidup yang terjadi dapat dilalui dengan tekad dan keberanian. Saya akan menyuarakan hati yang sunyi, merangkai kata dari jiwa yang pernah tersakiti. Saya akan menghidupkan mimpi dalam bait-bait puisi. Tanah Jawa, kau menjadi saksi. Di bawah langitmu, seorang Zainuddin akan bangkit. Masa depan adalah milik mereka yang berani bermimpi. Dan saya akan mewujudkannya di sini dengan seluruh hinaan yang menjadi daya dan doa. Bagaimana keadaan sekarang? Baik Hayati, bagaimana dengan kamu? Baik, saya senang kamu berkunjung kepada Panjang. Ya beginilah, kadang sepi kalau udah pergi aja ke Padang. Mau tuh lah ikut Rajas ke Padang Hayati, ini kan aku punya rumah di Padang.
Lagi pula udah harus kan balik setiap sholat subuh. Oh iya, untuk menghilangkan sunyi, bacalah buku kok. Caritonyo rancak bana. 3 kali yang mau baca buku iko, 3 kali yang mau menyanyi. Kau bisa saja. Cando orang lebih dipasang saja. Si Jamal di buku iko sama dengan Zainuddin kau Hayati. Sadia menyayat hati, hikayat luar biasa, tamasyhur lagu di mana-mana. Zainuddin, aku merindukanmu. Bagaimana jika kukatakan hatiku masih berdebar jika mengingat kamu? Bagaimana kalau saya beritahu bahwa mendengar suaramu masih jadi yang menenangkan untukku? Aku coba menerima takdir Zainuddin, tapi hatiku selalu menolak. Sebenci itu aku terhadap takdirku sendiri, takdir yang telah memisahkan kita. Mengapa saya, Zainuddin? Saya di sini makan hati berulam jantung, tidak ada kebahagiaan. Jangan-jangan si Turya itu pengarangnya. Saya lihat ini terbitan Batavia. Dia pernah merantau ke sana kan? Namanya Zainuddin dah. Janganlah terlalu dihinakan Zainuddin itu. Setahu saya, Engku Zainuddin tidak pernah menghinakan itu. Deh, Engku Zainuddin. Kenapa? Tidak suka? Kau masih cinta padanya? Tidak, udah. Kenapa makanan yang ini? Saya tidak ingin makan makanan kampung seperti ini. Kita sudah tidak punya uang lagi, udah. Udah tidak perlu memberi uang lagi pada anjing. Dam! Siapa itu? Bayar utang. Sudah saya bayar. Baru per 3, cok. Ada apa ini, Mas? Gua cuma iki utangnya senunggak. Bagaimana kalau kita pinjam ke kantor dulu? Gua cuma orang kerja udah 3 bulan, terus dipecat. Ayo masuk semua ambil barangnya. Jangan, udah bagaimana ini udah? Anggap saja rumah sendiri. Terima kasih Tuan. Tidak bisa saya bayangkan jika tidak ada Tuan Zainuddin. Dosa saya terlalu besar. Kuncup pengharapan saudara yang mulai mekar, saya patahkan. Saya rebut Hayati dari Tuan. Saya pengaruhi keluarganya dengan uang, dengan turunan. Pernikahan kami hanyalah pernikahan kecantikan. Karena itu, dengan surat ini, saya kembalikan Hayati ke tangan Tuan. Dia saya lepas. Tidak dalam ikatan saya lagi. Saya rasa hanya inilah sedikit membalas budi kepadamu dan Hayati dari saya yang hina. Kaulah yang berhak atas Hayati, dan Hayati akan bahagia jika bersuami yang cocok dengan jiwanya. Hayati, saya kecewakan hatimu. Seringkali kau kumaki, kucela. Maafkan saya insaf Hayati, dan keinsafan ini akan aku tebus.
hapuskanlah kesedihanmu, kembalikan senyumanmu yang manis. Maka lantaran kau kuambil dahulunya dengan nikah yang sah menurut agama, sekarang kau kulepas pula dengan sah menurut agama. Setelah sampai surat ini ke tanganmu, jatuhlah talakku kepadamu 1 kali. Dan jika idahmu sampai, janganlah kau kembali ke Padang, tetapi tinggallah dengan Zainuddin. Kalau dia masih suka menerimamu, kau jadi istrinya. Saya telah mengecewakan hidup seorang pujangga, mematahkan pengharapan seorang gadis. Saya akan memberikan hukuman kepada diri saya yang kejam. Bekas suamimu, Aziz. Uncle Zainuddin, Zainuddin, saya sudi menanggung semua cobaan yang menimpa diriku asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahan. Kau regas segenap pucuk pengharapanku, lalu kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejap itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dalam hatimu? Lupakah kau siapa yang kejam di antara kita? Bukankah engkau yang berjanji ketika aku diusir oleh nenek mamakmu? Karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dihina, tidak tulen Minangkabau. Bukankah kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya? Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. Saya kirimkan surat-surat, meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas surat itu. Kau katakan bahwa kau miskin. Saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Cukup uang. Berenang di dalam emas, bersayap uang kertas. Tidak Hayati, saya tidak kejam. Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi, Tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini. Secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan ini. Sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya. Beradat berlembaga yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Zainuddin, apakah itu keputusan yang kau berikan kepadaku? Bukankah kau katakan kau termasuk di mana-mana ada orang yang hati mulia? Tidak, saya tidak akan pulang. Saya tetap akan di sini bersamamu. Biar kau anggap saya sebagai babu yang hina. Saya tidak butuh uang yang banyak. Saya butuh dekat denganmu, Zainuddin. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Besok hari Senin ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, akan terus ke Padang. Kapal Panderwit, kau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampungmu. Ini surat dari Cik Hayati. Bergantungan jiwaku, Zainuddin. Sungguh besar sekali harapanku untuk bisa hidup di dekatmu, supaya mimpi yang telah engkau rekatkan sekian lamanya bisa terkabul, supaya dapat segala kesalahan yang telah kuperbuat terhadap dirimu saya tebus. Tetapi cita-citaku itu tinggal selamanya menjadi cita-cita.
sebab engkau sendiri yang menutup pintu di depanku. Saya kau larang masuk, sebab engkau hendak mencurahkan segala dendam. Kesakitan yang telah sekian lama bersarang di dalam hatimu. Lantaran membalas dendam itu, engkau ambil suatu keputusan yang maha kejam. Kau renggutkan tali pengharapanku, padahal pada tali itu pula pengharapanmu sendiri bergantung. Sebab itu, percayalah, Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, bukan ia menimpa celaka padaku saja, tetapi pada kita berdua. Karena saya tahu bahwa engkau masih tetap cinta kepadaku. Zainuddin, kalau saya tak ada, hidupmu tidak juga akan beruntung. Percayalah, di dalam jiwaku ada suatu kekayaan besar yang engkau sangat perlu kepadanya. Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain, walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Seandainya kau terima kembali kedatanganku, saya tidak akan meminta balasan dari engkau. Balasannya aku harapkan dari cinta suciku, hanyalah dari Allah supaya engkau diberinya bahagia. Balasan kedua yang saya harapkan adalah supaya saya dapat selalu hidup di dekatmu selamanya. Zainuddin, engkau akan beroleh seorang perempuan yang masih suci batinnya, suci jiwanya. Hatinya belum pernah dirampas orang, yang tidak ada bedanya dengan permatamu yang hilang. Dan dengan gadis batipuh itu yang engkau cintai 2 dan 3 tahun yang lalu, yang gambarnya tergantung di kamar tulismu. Tetapi sungguh pun demikian pembalasanku. Kesalahanmu itu telah kumaafkan. Saya akan pulang, hanya 2 yang kutunggu di batipuh. Pertama adalah kedatanganmu kembali untuk menjemputku. Kedua, menunggu maut datang apabila kau tidak pernah datang kembali kepadaku. Cuma satu pengharapan yang maha besar. Heningkan hatimu kembali. Sama-sama kita habisi kekecewaan yang sudah-sudah. Maafkan saya. Cintai saya kembali. Zainuddin, kaulah yang terpatri di dalam doaku. Selamat tinggal Zainuddin. Selamat tinggal wahai orang yang kucintai di dunia ini. Dan kalau ku mati, adalah kematianku dalam mengenang engkau, Zainuddin. Hayati, dokter, bagaimana keadaannya? Kedua paru-parunya penuh terisi air, tulang rusuknya juga banyak yang patah, ia banyak mengeluarkan darah. Kalau perlu pakai saja darahku untuk menolong Hayati. Tidak bisa Pak, peralatan di sini tidak memadai. Kami sedang memesannya di Surabaya. Permisi. Hayati. Banyak orang berkata ini adalah hikayat cinta sejati antara Zainuddin dan Hayati. Tetapi bagiku sendiri, ini adalah hikayat kebangkitan sejati tentang anak manusia yang jatuh tetapi memilih untuk bangkit. Kejatuhanmu bukanlah awal dari kesedihanmu, dari kebangkitanmu. Jangan pernah biarkan kesedihan dan kedukaan masuk dalam dirimu. Dan Hayati akan selalu ada di sisi Zainuddin selamanya.